祇園少女の鐘の声. Pertarungan antara Mahito lawan Todo dan Yuji buat gue kembali ingat sama kemampuan Mappa dalam menggunakan realistic art style-nya, dimana jujur gue mulai lupa gimana bentuknya akibat dari style expressionism art epic yang dipakai Mappa selama 2 episode berturut-turut sebelumnya. Dan di episode ini jelas ngasih kita kembali ingatan akan peak grafik level dari Jujutsu Kaisen di season pertamanya. Storyboard oleh Yuji Tokuno, orang yang sama yang buat storyboard buat episode One Piece Sanji lawan King, dimana dalam Jujutsu Kaisen gue lihat dia berhasil dengan epic mengadaptasi panel ikonik 120% potensial dari manga ke dalam anime, dimana sebelumnya Mappa sempat kena protes fans karena dianggap gagal mengadaptasi panel ikonik Gojo di chapter 75, dan Yuji Tokuno berhasil menghindari terulangnya hal tersebut. Beda sama Vincent yang gak mau lagi urusan sama Mappa setelah kerja bareng, Yuji Tokuno malah minta tambah pekerjaan, dimana dia berharap bisa ikut berpartisipasi dalam menganimasikan Hakari lawan Kishimo, dimana di dalam chapternya terdapat salah satu panel ikonik, Hakari Dance, yang mana gue yakin banyak dari kalian yang udah tahu. Selain itu dia juga berharap bisa ikutan dalam menganimasikan Calling Game Art Ryu lawan Yuta, yang juga di dalamnya terdapat panel ikonik bentrokan 3 jiwa, panel yang punya visual hampir sama dengan 120% potensial. Bukan cuman storyboardnya yang epic, gue lihat juga banyak animasi yang epic di dalam episode ini, seperti opener epic bagiannya Benjamin, yang dimana ketika kita lihat, kita udah bisa nebak kalau nih episode bakalan serius. Aksi kejar-kejaran di kereta bagiannya Bebert yang katanya dibuat oleh Gege Akutami berdasarkan inspirasi dari Bleach-nya Tite Kubo. Kegilaan Mahito yang terlihat jelas, dimana di sini kita bisa lihat perubahan pada Mahito yang secara sadar mulai memahami hakikat dari kutukan. Lalu scene Black Flash-nya Todo yang merupakan bagian yang paling mencolok, di mana bagian ini dikerjakan oleh Koichi Akahiro menggunakan gaya khasnya Yutapon. Karenanya kalian bakalan bisa ngerasain vibe kental dari Boku no Hero. Scene terakhir yang ngambil perhatian gua adalah scene perpisahannya si Miwa yang secara khusus dikerjakan oleh Licton. Kalian bisa lihat betapa realistiknya scene tersebut. Coloring blue yang memang jadi spesialisnya Licton benar-benar bisa ngebahas up vibe Zoro di dalam scene. Ditambah voice acting hebatnya Chinatsuo Akasaki berhasil mentransfer duka yang dirasain sama Miwa. Detail kecil di sini ini pun diperhatikan secara serius, seperti perubahan suara Mechamaru yang awalnya robotik menjadi manusia. Miwa, dan suara tangisan sedih Miwa yang merembes ke gerbong bagian belakang. Jujur gue agak aneh sama story buatannya Gege Akutami. Di momen yang seharusnya kita bahagia karena Todo yang datang, kita malah disuguhi scene kesedihan mendalamnya si Miwa, seolah-olah kita dilarang bahagia ketika ngikutin story dari Jujutsu Kaisen. Dan memang gue sadar kalau Gege Akutami bukan cuman kejam sama karakternya, tapi juga kepada pembacanya. Sekian dari gue, see you next time.